Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sobat Sehati sekalian, Sobat Sehat bersama Suwandi, bulan Februari bukanlah bulan biasa bagi tenaga kesehatan, karena di setiap tanggal 4 setiap tahunnya, kita bergabung dengan jutaan orang di seluruh dunia untuk memperingati Hari Kanker Sedunia. Dan di tahun 2026 ini, dengan tema Global United by Unique, tema ini mengingatkan kita bahwa setiap pejuang kanker memiliki cerita, kebutuhan, dan perjalanan yang unik. Namun kita semua bersatu untuk memberikan perawatan yang terbaik. Sobat Sehati sekalian, data terbaru dari WHO menunjukkan tantangan kita yang masih besar, di mana di Indonesia sendiri tercatat lebih dari 408.000 kasus baru per tahun, dengan angka kematian yang mencapai lebih dari 50%. Dan di tengah keunikan kondisi setiap pasien, kemajuan teknologi medis hadir sebagai jembatan harapan, salah satunya melalui radioterapi. Kita perlu memahami bahwa radioterapi memegang peranan krusial dalam peta pengobatan kanker, atau di mana sekitar 50-60% pasien kanker akan membutuhkan terapi radiasi ini dalam perjalanan penyembuhan mereka. Dan sementara itu, akses ke radioterapi masih sangat krusial karena jumlah alat radioterapi yang ada di Indonesia masih tergolong sedikit dan sebagian besar fasilitas radioterapi masih terpusat di Pulau Jawa. Dan bersama saya Anam, dengan Sobat Sehati sekalian, beberapa waktu ke depan kita akan membicarakan lebih lanjut terkait dengan onkologi radioterapi sekaligus satu rangkaian dengan memperingati Hari Kanker Sedunia. Dan pada saat ini kebetulan sekali nih kita telah kedatangan pakar dari RSUD Dr. Muhammad Suwandi yang menjadi garda terdepan dalam menangani kasus-kasus khususnya di bidang onkologi radioterapi, dan beliau adalah Dr. Giovanno Andika Pradana, spesialis onkologi radiasi. Selamat datang dokter. Terima kasih untuk kesempatannya Mas Ana. Oke, bagaimana kabarnya dokter hari ini? Baik, baik. Baik, alhamdulillah. Baik dokter, ini kan kita dalam peringati Hari Kanker Sedunia ya dok, yang dirayakan setiap tanggal 4 Februari di seluruh dunia. Dan kebetulan di tahun 2026 ini menganut tema atau mengambil tema adalah United by Unique. Dari tema kanker ini dok, ada filosofi khusus nggak sih dok terkait dengan United by Unique dari konteks perjuangan untuk melawan kankernya sendiri? Kita ini sebelum ke medis ya dok, nanti kita pasti akan membahas terkait dengan medisnya, cuman kita masuk ke hari kankernya terlebih dahulu dok. Oke Mas Anam, jadi Mas Anam tahu nggak kalau kanker tuh ada berapa jenis? Nah, mohon diberi informasi lebih lanjut. Yang pasti kanker akan sangat banyak karena dokter spesialis kanker juga khususnya di Rumah Sakit Suwandi ini banyak ya dok. Ada kandungan, THT, kemudian bedah, anak, mungkin ya, ada yang lainnya. Komplit lah ya, ya cukup banyak kita ini. Oke, jadi kanker itu jenisnya ada banyak banget. Ada ratusan, tadi saya cari sih ada 200 jenis, dan itu dibagi berdasarkan jenis selnya, berdasarkan lokasi di badan ada di mana. Dari sekian banyak itu stadiumnya beda-beda lagi, grade-nya beda-beda lagi. Jadi dari penyakitnya aja udah banyak banget jenisnya. Berbagai macam. Tapi kita nggak bisa melihat pasien kanker dari penyakitnya saja. Oke. Dari situlah tema ini berangkat. Kita harus melihat pasien itu sebagai manusia secara utuh. Jadi bagaimana pasien menjalani, menerima penyakitnya, penerimanya bagaimana, terus kondisi mentalnya bagaimana, sosioekonominya bagaimana, karena kanker ini akan berdampak panjang bagi kehidupan pasien. Coba bayangin kalau berobat kanker itu kan kemonya ada berapa kali, radiasi ada berapa kali. Panjang. Berbulan-bulan kan pasien nggak bisa aktivitas biasa, mungkin jadi nggak bisa kerja juga. Itu bayangin deh, berapa yang habis buat transport, berapa yang habis buat penginapan, terus berapa yang hilang karena nggak bisa bekerja. Jadi dampaknya itu nggak hanya di penyakitnya aja, tapi di kehidupan pasien secara keseluruhan. Side effect-nya sangat banyak yang terpengaruh ya dok, ketika ada seseorang itu istilahnya divonis dengan, mohon maaf nih, beliau terkena penyakit kanker, itu berarti efeknya akan seperti efek domino gitu ya dok ya? Iya, efeknya
cukup besar lah untuk kehidupan pasien secara keseluruhan. Baik dokter, kemudian tadi juga disampaikan oleh dokter bahwa kanker ini berkesinambungan dengan jenisnya banyak, kemudian resikonya kepada pasiennya yang ditanggung bukan hanya kankernya, tapi juga mungkin psikologisnya ya dok ya. Baik, di stigma masyarakat ini juga beredar gitu dok, beredar di masyarakat bahwa satu jenis pengobatan itu pasti cocok untuk satu penyakit. Satu jenis pengobatan itu cocok untuk satu penyakit, istilahnya seperti itu yang beredar di masyarakat. Sedangkan tadi dokter menyampaikan bahwa untuk mengobati kanker itu tidak bisa hanya dengan untuk mengobati kanker itu sendiri. Bagaimana cara kita menghapus mindset atau stigma masyarakat agar kita tidak hanya berpacu pada satu pengobatan untuk satu jenis penyakit, khususnya untuk yang kanker, dok? Oke. Jadi untuk aspek medisnya sendiri, pengobatan kanker yang utama itu ada 3, Mas. Bedah, kemoterapi, radioterapi. Dan pengobatan mana yang cocok untuk kanker tertentu, itu semuanya sudah ada panduannya, sudah ada guideline-nya. Semua guideline itu berdasarkan pada penelitian yang sudah berjalan lama, bertahun-tahun. Itu sudah cukup established lah untuk itunya. Pengobatannya. Jadi tidak betul kalau misalnya hanya bisa diobati oleh satu jenis metode saja ya dok ya. Iya. Tapi bisa menggunakan multiple metode untuk mendukung proses penyembuhan dari kankernya itu ya dok. Iya, biasanya kombinasi memang. Kombinasi. Membantu mempercepat prosesnya ya dok. Dan juga yang 3 tadi itu kan yang utama. Sekarang sudah banyak pengobatan lain, ada hormonal terapi, ada targeted terapi, imunoterapi. Nah, jadi pengobatannya ada banyak dan kita biasanya nggak cuma satu modalitas, biasanya kombinasi. Dan itu kan baru medisnya ya Mas ya, itu tadi belum lagi masalah di pasien yang lainnya, mentalnya, ekonominya. Jadi ya memang harus semua aspek dilihat. Harus ini ya dok, united ya dok ya istilahnya. Betul. Jadi harus bersatu dari keadaan yang unik. Mungkin itu maksud dari tagline dari Hari Kanker Sedunia ini, bahwa dalam proses penyembuhan kanker itu tidak hanya mengobati kankernya, tapi bisa juga mengobati dari sisi psikologisnya juga ya dok, dan sosial ekonominya. Baik dokter, berbicara tentang teknologi ini dokter, banyak pasien itu yang masih merasa takut dengan prosedur radioterapi karena orang berpikir bahwa sudah kena kanker itu salah satu mentalnya pasti akan ada yang melemah atau down gitu ya dok. Bisa dijelaskan secara singkat nggak sih dok, secara sederhana, bagaimana proses pengobatan secara radiasi atau menggunakan radiasi itu bisa menghancurkan sel kanker tanpa merusak organ yang sehat, gitu dok. Karena sekali lagi ini dok, banyak juga yang beredar di informasi di masyarakat bahwa kalau kita sudah kena kanker, ketika pengobatan itu akan rusak sel-selnya, tidak hanya yang bagus tapi juga tidak hanya yang rusak tapi juga yang bagus-bagus dok. Prosedurnya yang sederhananya seperti apa dok? Oke, baik. Jadi dengan radiasi itu kita mau menyampaikan satu dosis tertentu ke tumornya supaya tumornya mati. Oke. Gitu. Dengan kalau kita lihat dari sejarah, dengan metode yang lama itu lapangan radiasinya harus besar-besar. Maka otomatis jaringan yang normalnya pun yang kena besar, efek sampingnya juga nanti jadi besar. Dengan berkembangnya teknologi dan sekarang sudah jauh lebih canggih ya. Sudah advance ya dok ya. Dosisnya itu bisa kita sampaikan terpusat ke area yang memang kita inginkan, ke area tumornya saja, sama ke area yang jadi tempat penyebarannya gitu. Jadi dosisnya itu bisa kayak diukir. Oke. Kayak diukir. Jadi jaringan normalnya bisa kita hindari. Dosisnya akan besar di yang tumor di tempat ada tumornya itu ya dok ya. Berarti setiap orang itu pasti akan berbeda-beda ya dok dengan teknologi yang sekarang gitu ya dok. Mungkin kalau yang dulu atau orang lama memikirkannya bahwa satu area tertentu akan disinari sekaligus sehingga merusak bagian samping-sampingnya. Kalau yang sekarang karena lebih advance, dia lebih spesifik ke area tumornya saja, seperti itu dok ya. Efek samping akan tetap ada, tapi bisa kita minimalisir. Oke, siap. Karena sudah advance tadi untuk sobat sehati sekalian, jadi tidak perlu ragu dalam proses penanganan radioterapinya ya dok ya. Baik dokter,
Kemudian nih dok, yang paling banyak juga ditanyakan, kalau orang itu sudah istilahnya ada tanda-tandanya bahwa dia mungkin terkena gejala, muncul gejala seperti kanker misal ya dok ya. Kemudian pasien itu berobat ke dokter spesialis terlebih dahulu. Apakah bisa langsung melakukan proses pengobatan radioterapi atau memang harus ada rujukan dari dokter spesialis tertentu yang nanti kemudian dirujuk ke radioterapi dok untuk proses penanganan onkologi radioterapi di Dr. Muhammad Suwandi ini dok? Oke, baik Mas. Jadi biasanya kanker gejala awalnya itu benjolan. Oke. Tapi bisa juga ada gejala lain lah. Yang pertama dilakukan tentu diagnosis dulu. Diagnosis dulu oleh dokter onkologi terkait lokasi kankernya itu di mana. Untuk diagnosis perlu yang paling utama tuh biopsi. Hasil pemeriksaan patologi anatomi itu jadi gold standar untuk menentukan itu benar kanker apa enggak. Dan kalau benar kanker jenisnya apa. Karena tadi yang saya bilang tuh jenisnya ada banyak banget. Banyak, seratusan lebih ya dok ya. Pertama patologi anatomi, sama kalau bisa juga ada radiologinya. Kalau bisa ada CT scan atau MRI atau pemeriksaan lainnya lah. Setelah terdiagnosis nanti akan ditentukan terapinya bagaimana. Dari banyak kanker itu ya sudah ada guideline-nya. Nanti akan dipilihkan terapi mana yang cocok. Bedah, radioterapi, kemoterapi atau terapi lainnya. Kalau butuh radioterapi ya nanti akan dirujuk ke kami. Oke, siap. Ini berarti ya dok, kalau misalnya ada pasien dengan kasus rujukan, tidak harus dari Rumah Sakit Suwandi ya dok, itu berarti pasiennya langsung bisa memberikan rujukannya ke radioterapi di RSUD Dr. Muhammad Suwandi atau dirujuk dulu ke dokter sesuai dengan penyakitnya gitu. Misalnya CA mama gitu. Kalau dirujuk ke Suwandi itu bisa langsung ke radioterapi atau harus ke dokter spesialis dulu dok? Setahu saya bisa langsung. Bisa langsung menggunakan pengantar itu ya dok ya? Baik. Baik dokter. Tadi juga dokter menyampaikan bahwa kanker itu banyak, jenis tumornya itu banyak. Dan tadi juga berdasarkan data yang ada, kurang lebih 50-60% pasien kanker itu pengobatannya menggunakan radioterapi dokter. Radioterapi itu juga disebut sebagai pilar yang tak terpisahkan istilahnya dok dalam pengobatan kanker selain bedah dan kemoterapi. Maksud dari pilar tak terpisahkan ini bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih dok? Kenapa radioterapi ini bisa menjadi pilarnya ini dok? Atau merupakan teknologi terkini untuk penanganan radioterapi, penanganan kanker maksud saya dok? Oke. Jadi mas, 50-60% dari seluruh pasien kanker akan menjalani radioterapi dari rangkaian pengobatan kankernya. Seperti tadi Mas bilang. Jadi kalau ngomongin kanker ini luas banget ya. Jadi saya mungkin ambil contoh kanker payudara. Jadi dari data 50-70% pasien kanker payudara itu akan butuh radiasi. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah kekambuhan. Jadi biarpun kankernya itu sudah diangkat atau mungkin seluruh payudaranya sudah diangkat, itu nggak cukup karena nantinya akan muncul kekambuhan. Secara penelitian seperti itu. Dan dari penelitian juga ditemukan kalau setelah diradiasi kekambuhannya itu akan turun jauh. Jadi ya gitu, tujuannya untuk mencegah kekambuhan. Dan kapan kanker itu akan kambuh saat ini kita tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Berarti radioterapi ini juga salah satu pembersih ya dok, kalau saya bisa sedikit menyimpulkan, karena dari pengobatan misalnya tadi CA mama sudah diambil, mungkin masih ada residu-residu yang masih tersisa. Dan itu nggak bisa dideteksi. Makanya untuk mencegah kambuhan dilakukan radioterapi. Berarti ini membersihkan sisa-sisa yang tidak terdeteksi dari pengobatan sebelumnya, dibersihkan dengan di treatment dengan menggunakan radioterapi tadi ya dok ya. Baik dokter, nah itulah kenapa data yang tersampaikan bahwa 50-60% itu memang harus menggunakan, bukan harus sih, lebih tepatnya 50-60% pengobatan kanker masih menggunakan terapi radioterapi ya dok ya. Baik, mungkin ini saya lanjutkan kembali dokter. Kalau misalnya dari dokter sendiri sebagai pengalaman di onkologi radioterapi dokter,
kendala utama yang paling banyak dihadapi oleh pasien dalam proses menjalankan radioterapi itu apa dokter? Baik fisik atau mentalnya. Kendalanya untuk pasien selama dokter melakukan treatment kepada pasien-pasien kanker dokter. Ya, jadi Mas Anam, kita kan ada di kota besar ya, di Surabaya. Sementara pasien kami di radioterapi itu ya dari seluruh daerah di Jawa Timur lah, sampai yang jauh-jauh pun ada. Dari Sumeneb, dari Pamekasan, terus dari Jombang, sama mana lagi sih contohnya yang jauh, dari Banyuwangi ada beberapa. Nah, itu yang jauh-jauh seperti itu kan butuh transportasi, terus butuh menginap. Saya rasa sih itu yang cukup memberatkan untuk pasien ya. Secara psikisnya berarti ya dok ya? Dan jauh dari rumah, jauh dari orang terdekat, itu juga berpengaruh ke mental pasien. Kalau secara fisik sendiri dokter, biasanya kalau untuk pasien yang radioterapi itu secara fisik maksud saya itu masih sehat, bisa berjalan, atau memang ada kondisi-kondisi khusus yang mungkin harus dibantu dengan alat bantu dok? Tergantung beratnya penyakit di awal, tergantung kondisi umum pasiennya bagaimana. Banyak yang sehat-sehat saja, banyak yang masih bisa sambil kerja. Ada beberapa pasien kami yang pegawai kantoran itu masih bisa kerja. Jadi pagi sore beliau bekerja, terus habis itu kesini untuk radiasi. Masih ada kayak gitu. Masih ada berarti. Ya, tapi ada juga yang kondisinya berat. Harus rawat inap seperti itu ya dok ya? Ada juga yang seperti itu. Terus juga pasien yang kanker kepala leher, misalnya nasofaring, orofaring, area inilah ya. Iya, kepala. Kepala dan leher. Itu efek radioterapinya memang bisa berat karena mempengaruhi makannya jadi susah karena nyeri dan sariawan. Baik, tadi dokter sempat menyinggung nih dok terkait dengan efek dari radioterapi ini. Ada juga beberapa informasi bahwa efek samping seperti kelelahan hebat atau perubahan kulit itu juga sering terjadi karena radioterapinya dok. Ada cara terbaik nggak sih dok untuk meminimalisir kendala atau efek samping tersebut dok, supaya kulitnya kusam gitu ya, biasanya ya dok ya, kulitnya kusam atau nafsu makannya menurun tadi yang dokter sampaikan. Apa sih dok yang perlu disiapkan oleh pasien-pasien untuk yang mungkin saat ini sedang mengalami proses pengobatan radioterapi dok? Untuk kelelahan, banyak pasien yang dapat dengar dari sana sini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Udah selama terapi udah nggak usah ada pantangan. Kecuali ya kalau dia ada penyakit yang lain ya, misalnya darah tinggi, kencing manis, ya mau nggak mau itu harus dilakukan pantangannya itu. Cuma untuk secara umum ya makan sehat seimbang aja, nggak ada pantangan tertentu. Karena kalau ada pantangan-pantangan ya mas nanti jadi udah susah makan, disuruh pilih-pilih juga malah jadi nggak makan. Jadi mendingan makan udah bebas aja, yang penting sehat seimbang. Terus juga aktivitas itu juga nggak ada pantangan. Selama masih kuat untuk jalan, ya udah. Olahraga tetap teratur ya dok ya. Jadi untuk menghindari efek samping yang efek samping pasti muncul ya dok. Cuman meminimalisirnya itu bisa dengan berbagai cara ya dok. Salah satunya tadi yang disampaikan dokter Ivan bahwa makan yang banyak, sehat dan bergizi ya dok ya. Karena dengan kondisi badan yang sehat, untuk berjuang melawan kankernya juga energinya butuh banyak ya dok. Ya. Olahraga juga masih boleh kan dok ya? Masih boleh, tapi bertahap. Dari yang ringan dulu, kalau sudah kuat ya ditambah bertahap aja. Olahraga tetap wajib, paling nggak ya jalan kaki ya dok ya. Olahraga yang paling gampang. Baik, terkait dengan cerdik, seberapa efektif langkah cerdik ini bisa menurunkan resiko kanker yang ditangani oleh dokter nih untuk sehari-hari, di mana salah satu poin dari cerdik itu adalah cek kesehatan berkala. Atau di dalam masyarakat itu bagaimana sih kita bisa secara mandiri untuk mendapatkan informasi atau mengetahui gejala awal sebelum terlambat menuju ke stadium yang lebih tinggi atau yang lebih kompleks. Karena tadi dicontohkan oleh dokter, orang yang terlihat sehat masih bisa kerja itu juga bisa terpapar oleh kanker. Gimana kita sebagai masyarakat awam itu bisa lebih cerdik, khususnya di cek berkalanya ini, untuk menghindari penyakit kanker yang terlambat dalam dilakukan pemeriksaan gitu dok.
Oke, jadi Mas untuk cek kesehatan berkala yang sekarang banyak beredar luas itu terutama untuk kanker payudara dan kanker serviks. Oke. Untuk kanker payudara kita bisa lakukan sadari. Sadari itu melakukannya sendiri ya. Oke. Saya nggak bisa peragakan di sini ya. Sadari untuk wanita-wanita itu. Sadari. Gitu. Itu infonya banyak di internet, banyak di kalau mau diajarin juga mungkin bisa datang ke puskesmas. Selain sadari ada sadanis untuk kanker payudara. Kalau sadari tadi diperiksa sendiri, sadanis oleh tenaga medis. Oke. Terus juga untuk screening kanker payudara bisa dengan mamografi berkala. Itu ada panduannya mulai usia berapa, setiap berapa lama itu ada panduannya. Untuk kanker serviks bisa yang paling sederhana itu dengan IVA. Rutin IVA ya dok itu pemeriksaannya? Iya. IVA yang lebih lanjutnya lagi bisa dengan pap smear. Oke. Dan itu semuanya berkala ya Mas. Iya, jadi kan di masyarakat itu juga sering beranggapan bahwa pasien itu sudah melaksanakan, jadi khususnya yang cek berkala itu dok, gitu. Tapi kemudian ada paradigma bahwa saya sudah cerdik ini, saya sudah memeriksakan diri, tapi ternyata saya masih tetap terkena sel kanker gitu dok. Juga pasiennya sudah menjalankan hidup sehat juga dokter. Bagaimana membuat kondisi itu menjadi lebih baik kepada pasiennya atau masyarakat umum supaya bisa memperbaiki kondisi badannya gitu dok. Apakah ada faktor lain dok selain dari luar? Apakah genetik itu juga salah satu faktor yang menentukan pasien itu bisa terkena kanker dok? Oke, jadi Mas, penyebab kanker itu kita bilangnya sebenarnya nggak penyebab ya, tapi faktor risiko. Faktor risiko itu dibagi jadi dua, yang bisa diubah sama yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah tadi ya dengan cerdik itu. Apalagi tadi kita ulang lah ya. Cerdik. Kesehatan berkala. Oke, C. Enyahkan asap rokok. Oke, R. Rajin aktivitas atau berolahraga. D. Diet. Sehat seimbang. I. Istirahat cukup. Dan K. Kelola stres. Dengan cerdik ini 40%-an lah pasien kanker bisa dicegah. Oke. Sisanya itu akibat banyak faktor faktor risiko yang nggak bisa diubah. Misalnya apa itu? Usia kan semua orang pasti akan tambah tua. Dan memang kanker itu juga risikonya akan meningkat seiring bertambahnya usia. Terus jenis kelamin itu nggak bisa diubah lah ya. Terus faktor keturunan genetik ya dok. Ya, sama ras itu contoh yang nggak bisa diubah. Jadi, tapi ya dengan cerdik itu 40% udah lumayan kan untuk mengurangi menghindari risiko kanker. Iya dok. Selain tadi juga melakukan tahapan-tahapan sesuai yang disampaikan dokter di awal tadi ya dok ya, untuk membantu masyarakat supaya istilahnya tidak mudah terkena penyakit kanker, karena penyakit kanker penyebabnya tadi juga disampaikan tidak bisa dikatakan, hanya bisa karena faktor penyebabnya ya dok ya, sehingga muncul kankernya itu. Oh ya, tambahan lagi Mas, jadi di antara seluruh faktor risiko yang bisa diubah itu, yang paling banyak kontribusinya itu apa coba? Apa dokter? Rokok. Oh rokok ya. Ayo nih anak-anak muda yang pengen coba-coba rokok, aduh rokok tuh nggak keren, udah nggak usah lah ya. Itu rokoknya semua ya dok ya? Termasuk rokok elektrik, rokok kretek, pasif aktif itu juga mempengaruhi ya dok? Rokok, kalau yang untuk rokok elektrik, vape itu saya cari sih datanya belum banyak ya. Tapi kalau rokok tembakau, konvensional, rokok tembakau itu sudah banyak banget datanya yang menyatakan kalau itu faktor risiko kanker. Sudah established. Jadi jauhi. Stop rokok. Siapapun yang merokok itu adalah salah satu penyebab yang bisa membentuk sel kanker ya dok ya. Penyebab gitu. Jadi bukan pencetus utama tapi bisa menjadi penyebab untuk timbulnya penyakit kanker di tubuh manusia. Karena kita harus aware juga dan kita harus cerdik sebagai masyarakat ya dok. Baik, untuk mendukung pasien yang sudah terkena penyakit kanker dok, dukungan psikologis yang baik itu sebaiknya seperti apa? Ini untuk khususnya di radioterapi karena ini kan tidak dilakukan sekali dua kali ya dok untuk radioterapi. Biasanya berapa lama dok? Standarnya yang paling
mudah sampai yang advance tuh range-nya berapa kali dalam pengobatan radioterapi, Dok? Biasanya sekitar 20 sampai 30 kali. 20 sampai 30 kali 30 tindakan. Iya. Dan itu sehari sekali setiap Senin sampai Jumat. Jadi rata-rata pasien akan bolak-balik terus ke instalasi radioterapi itu bisa sampai 2 bulan. Bisa sampai 2 bulan. Dan itu intens ya, Dok? Tiap hari. Tiap hari. Berarti sangat membutuhkan dukungan tidak hanya mental secara pribadi ya, Dok ya. Setelah proses radiasi, Dok, kan 20 sampai 30 kali proses pengobatan radiasi. Setelah pasien itu mengalami radiasi, proses radiasi, apakah masih ada kandungan radiasi di tubuh pasien, Dok, dalam proses penyinaran di radioterapi ini, Dok? Oh, oke. Nggak ada ya, Mas? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi radiasi itu berdasarkan lokasi sumbernya ada 2, radiasi eksterna sama brachytherapy. Radiasi eksterna sumbernya dari luar dan disinarkan ke badan pasien. Itu alat yang biasa sekarang dipakai dengan listrik dan on-off. On-off, oke. Jadi kalau udah mati ya udah radiasinya hilang dan nggak ada yang tertinggal di badan pasien. Kalau brachytherapy itu sumber radiasinya dimasukkan ke tubuh pasien. Dan setelah selesai radiasi dikeluarin lagi sumber radiasinya. Jadi sama juga nggak ada radiasi yang tertinggal. Berarti untuk proses radiasi itu disinar, diobatin, kemudian dia selesai ya, Dok ya? Tidak ada residu dari radiasi? Radiasinya Nggak ada ya, Dok ya? Di dalam proses radioterapi itu kan kita pengobatannya menggunakan sinar, Dokter. Sedangkan beberapa waktu yang lalu dari masyarakat juga mengetahui informasi bahwa larangan menggunakan jenis ikan tertentu karena terpapar radiasi. Nah, apakah radiasi yang beredar di luaran itu berbeda dengan sinar radiasi yang digunakan untuk radioterapi, Dok? Oh, jelas beda, Mas. Beda, jadi ya? yang dipakai untuk terapi tentunya sangat terkontrol, sangat terjaga keamanannya. Jadi nggak usah khawatir dengan kejadian yang mirip sama ikan itu yang di berita dulu itu ya. Iya, berarti beda. ini ya, Dok ya, sinar yang penyebab radiasinya berbeda. Dan tadi juga sebenarnya udah disinggung sama Dokter Ivan bahwa untuk teknologi advance ini pengobatannya lebih presisi ya, Dok ya. Betul. Sesuai di lokasi kankernya ya, Dok. Sehingga bisa meminimalisir efek samping rusaknya sel-sel di bagian yang lain ya, Dok. Betul. Baik. Kalau untuk kanker sendiri, Dokter, kalau dioperasi itu kan kadang-kadang sudah diambil sepotong, ternyata dia masih ada pertumbuhan, masih ada menyebar di lokasi yang lainnya. Untuk pengobatan kankernya setelah dioperasi dalam proses pengobatan kanker dengan metode operasi secara ilmiah, yang terjadi dari sel kanker sendiri itu seperti apa ya, Dok? Setelah dioperasi memang harus sudah atau memang setelah dioperasi memang wajib dilakukan radioterapi? Nah, ini yang tadi udah kita bahas di awal. Kan terapi utamanya yang 3 itu, bedah, kemoterapi, radiasi. Dan ya seringkali memang terapinya kombinasi. Dan sebenarnya ada beberapa kasus yang bisa dioperasi saja atau diradiasi saja. Cuma itu stadium yang awal banget, Mas. Awal sekali. Sementara pasien yang datang berobat biasanya udah stadium lanjut. Jadi otomatis akan kombinasi sih. Kebanyakan pasti mengalami proses pengobatan secara kombinasi ya, Dok ya? Iya. Untuk menghindari penyebaran itu ya, Dok? Betul. Baik. Kapan pasien itu dinyatakan berhenti pengobatan radioterapi, Dok? Misalnya nih dia dijadwalkan 20 kali standarnya ya, Dok ya. Ternyata tidak sampai 20 kali itu udah hilang misalnya. Itu ada standarnya nggak sih, Dok? Enggak, kalau di rencana awal 20 ya sampai selesai 20. Sampai selesai ya, Dok ya? Karena biarpun tumor, misalnya di awal ada benjolan dan misalnya di radiasi ke-15 gitu udah hilang. Ya kita kan nggak bisa tahu pasti kalau yang masih ada bibit-bibitnya nggak. Oke. Gitu. Jadi harus sampai dosis penuh. Berarti observasinya dilakukan setelah paketnya udah selesai gitu ya, Dok ya. Jadi itu untuk menentukan paketnya sendiri atau jumlah terapinya itu dari dokter radioterapi. Dokter yang menentukan. Dari dokter radioterapi ya. Jadi setelah mendapatkan rujukan dari dokter spesialis tertentu yang membutuhkan radiasi gitu ya, Dok. Nanti di radioterapi akan menentukan terapinya berapa lama gitu, Dok. Betul. Nah,
setelah terapinya ini selesai 20%, 20 kali misalnya tadi contohnya, sudah 100% prosesnya dok. Pasien itu bisa dikategorikan bebas kanker atau pasien bisa dikatakan bebas kanker kalau pasiennya mengalami kondisi seperti apa dok? Lagi-lagi tergantung kanker apa, stadiumnya gimana, ya pokoknya dilihat secara keseluruhan lah kankernya. Ada yang sudah selesai, ada yang masih butuh kemo, ada yang masih butuh operasi, jadi kita harus lihat case by case. Bisa kembali lagi nggak sih dok, sel kanker itu dok? Bisa. Jadi follow up-nya harus jangka panjang. Tapi kalau sudah terkontrol lebih dari 5 tahun, biasanya sudah bisa kita anggap sembuh. Oke, berarti setelah pasien itu mengalami proses pengobatan, kemudian proses istilahnya radioterapinya udah selesai nih misalnya ya dok ya, itu harus tetap rutin kontrol? Harus. Yang tadi disampaikan dokter itu lebih dari standarnya sampai 5 tahun baru dinyatakan bersih gitu dok. Berarti sebelum istilahnya harus tetap cerdik itu secara berkala. Cerdik ya harus sampai berkala seterusnya, Mas. sampai seterusnya ya. Tidak hanya nunggu 5 tahun dan dinyatakan bebas kanker ya dok ya. Gitu. Jadi untuk sobat sati sekalian, kalau misalnya nanti itu tadi ya dok, setelah proses kemoterapinya selesai, jangan putus ya dok, harus tetap berlanjut, kontrol dengan dokter sampai nanti dinyatakan bebas kanker, biasanya nunggu 5 tahun ya dok. Betul. Baik, yang terakhir mungkin dok sebelum nanti kita closingan dok, cara terbaik bagi keluarga supaya bisa menyemangati supaya tetap mau radioterapi, karena setiap hari secara kurang lebih 2 bulan, semangat apa sih dok yang harus dimiliki? Jadi Mas, dengan pasien datang berobat ke rumah sakit aja, itu udah jalan yang benar. Oke. Itu udah bagus banget deh pokoknya. Sebelum datang ke rumah sakit pasti dengar omongan orang-orang banyak kan ya, berobat ke sini, jangan ini, jangan itu, sini aja nih bagus nih, banyak yang sembuh. Itu tolong dihindari, tetap pilih medis karena ini yang sudah terbukti berdasarkan penelitian berpuluh-puluh tahun. Itu. Kalau yang lain kita nggak bisa pertanggungjawabkan. Jadi pertama dengan datang berobat ke medis, ke rumah sakit, itu sudah langkah yang sangat baik. Terus bagaimana keluarga mendukungnya? Dampingi terus, itu yang terutama. Support secara psikis ya dok ya? Dan hadir. Hadir, oke. Iya. Itu adalah salah satu bentuk yang paling penting ya dok ya? Hindari omongan orang. Iya. Berobatlah ke fasilitas medis yang terpercaya ya dok. Iya. Dan selalu berikan dukungan terbaik untuk pasien-pasien atau penyintas-penyintas kanker. Seperti itu ya dokter ya. Baik. Luar biasa sekali sobat sehati sekalian, karena perbincangan kita hari ini, diskusi yang telah diberikan oleh Dr. Ivan bisa memberikan informasi yang lebih lengkap dan bisa kita bawa dan kita bisa pelajari lah istilahnya ya dok ya, bahwa kanker itu lebih dari sebuah vonis mati, karena melainkan sebuah perjuangan yang bisa dimenangkan. Sesuai dengan tagline dari Hari Kanker Sedunia, United by Unique, kami di RSUD Dr. Muhammad Suwandi ingin menegaskan bahwa Anda tidak sendirian, setiap perjalanan Anda adalah perjalanan yang unik, dan kami bersatu untuk mendukung setiap langkah tersebut. Untuk Anda dan para pejuang kanker yang sedang menonton podcast Hati pada hari ini, dokter, jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Rasa lelah saat menjalani pengobatan dan panjangnya terapi yang telah dijalani, ini merupakan proses panjang untuk menjemput kesembuhan, dan jangan berhenti di tengah jalan. Seperti itu ya dokter ya. Dan jangan biarkan mitos masyarakat mematahkan semangat, karena setiap sesi yang Bapak, Ibu, Mas, Mbak jalani ini adalah jalan menuju kesembuhan yang sempurna. Dan ingatlah prinsip cerdik untuk kita bisa hidup sehat, karena di RSUD Dr. Muhammad Suwandi fasilitas kami lumayan lengkap. Dokter-dokternya juga sangat
kompeten seperti Dr. Ivan yang menjadi narasumber kita pada kesempatan hari ini, dan kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Dan untuk Sobat Sehati sekalian, jika ingin mendapatkan informasi kesehatan yang lainnya atau mendapatkan informasi terkait dengan layanan-layanan unggulan yang ada di RSUD Dr. Muhammad Suwandi, karena Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi Onkologi Center merupakan salah satu layanan unggulan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi, dapat menghubungi kami atau melihat informasi yang ada di bawah ini. Ini adalah pusat layanan dan pusat informasi kami, dan saya Anna mohon pamit sebarkan informasi ini karena satu kepedulian Anda bisa menyelamatkan satu nyawa. Sampai jumpa di episode selanjutnya, karena di RSUD Dr. Muhammad Suwandi kami ada untuk Anda melayani sepenuh hati. Terima kasih Dr. Ivan atas waktunya.